Salam Rahayu, hari ini saya tangkil ke Sanggar Pemujian Mahalingga Padmabuana yang berada di Dusun Mangilor, Bantul, Yogyakarta. Mungkin jaraknya 35 kilo dari kota Yogyakarta. Untuk mengikuti piodalan di sanggar tersebut. Untuk piodalan pada sesi kelima ini tahun 2023 dipupuk tentu Ida Ratu Bagawan dalam acara Mahakarti Wira Jagat Manik dari Griya Yogyakarta. Umat yang rauh untuk hari ini ada dari Kediri, Jawa Timur, Sunda Wiwitan, Semarang, Jakarta, dan Jogja sendiri. Untuk sesajen ini semua pakai sajian Jawa dengan kidung-kidung suci yang dilantunkan menambah suasana di pagi hari ini. Susunan acara biasanya yang pertama adalah Ngarga Tirta, diiringi dengan pengelukatan pembersihan kepada umat yang datang. Selanjutnya adalah Nedunan Ida Batara, dirangkai dengan ngaturang sesaji. Sesudah itu ada sembahyang, prasadam, dan ramatama diiringi dengan dharma wacana. Di tengah-tengah acara diselingi dengan acara Sudi Wadani, artinya kembali ke jalan ajaran agama. Ini dari umat dari Klaten, Sudi Wadani pada pagi hari ini. Selanjutnya kita tiba saatnya Dharma Wacana dari Ida Ratu Bagawan Acarya. Monggo. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang sudah diperkenankan atau diizinkan kepada saya untuk memimpin upacara, menyampaikan agar saya sedikit memberikan tentang sedulur papat. Mudah-mudahan, saya kira istilah Balinya, saya tidak ingin menambah garam ke laut, tetapi apa yang saya punya, apa yang saya alami mungkin saya sampaikan, sehingga nanti kita bisa sama-sama untuk saling mengisi. Kalau di Bali ada tembang sinom. Di Jawa kan populer tembang sinom ya. Itu tentang sedulur papat. Saya nembang sebentar karena masih ada waktu ya. Tapi ini tembang Bali mungkin mudah-mudahan tidak terlalu aneh kedengaran ya, akan beda. Tapi apa namanya, hurufnya sekian, huruf akhirnya apa itu sesuai, cuma tembangnya berbeda. Jadi gini. Ono sedulur sekawan. Jadi ada saudara-saudara kita 4, ya. Mije saking yaya bibi. Mereka datangnya dari ayah dan ibu kita. Sehingga saya paling anti kalau seorang anak durhaka pada orang tuanya. Biasanya sulit mencari keselamatan. Karena seluruh papanya datang dari ayah dan ibu. Dadi dewa, dadi buta. Dia bisa menjadi dewa, tapi dia menjadi buta juga bisa. Mengganggu. Dadi atma mangragane. Dia menjadi roh kita. Kalau tidak ada seluruh papat, maka jangankan lahir dalam kandungan pun
kita sudah meninggal. Dadi tambe, dadi gere. Dia menjadi obat. Tapi dia bisa bikin penyakit. Ya, itulah sedulur papat. Jadi leak balian putus. Dia menjadi penyakit yang sangat menakutkan kalau di Bali leak ya. Tapi di kebaliknya kalau kita rawat, dia menjadi pengobat yang paling hebat. Bahkan Prof. Nyoman pun kalah. Dadi papa dadi swarga. Mereka lah yang menyebabkan kita menjadi neraka atau bisa masuk surga. Terserah kita mau merawat beliau atau tidak. Dadi pati, dadi ure. Bahkan mati hidup kita pun ditentukan oleh saudara kita. Tangi turu. Bahkan tidur dan bangun kita saking iri kematunya datangnya dari sedulur kita. Itulah, tepuk tangan dulu. Suaranya memang tidak bagus. Itulah, mungkin aneh kedengaran Sinom Bali itu seperti itu. Ya. Tetapi sekarang kita ngapain ini dulu? Apakah kita duduk tidak connect dengan saudara kita? Tidak. Saat ini kita akan connect dengan saudara kita ya. Kadang ada istilah agama itu transenden. Bahwa Tuhan itu ada di sana jauh sekali. Bahkan orang sampai ke sana kemari mencari Tuhan. Ada ke India kemana. Tetapi kebalikannya ada imanen. Tuhan ada dalam diri kita. Makanya kenapa saya sampaikan? Kalau tidak ada sedulur papat, maka kita tidak akan hidup dalam kandungan. Apa itu? Ada saudara kita yang berwarna putih. Berwarna putih. Air ketuban. Kalau tidak air ketuban, tidak ada, bayi ini akan kejepit oleh kandungan itu, mati dia. Air ketuban itu kita lambangkan di sini. Berwarna putih. Kenapa dalam pemujaan ini ada 9 warna? Yang 4 adalah sedulur sekawan. Jadi kami tadi Argo Tirta namanya. Membuat Tirta sebenarnya memanggil sedulur sekawan kita. Bukan sedulur saya aja ya. Artinya semua kita panggil. Jadi beliau berposisi di timur. Beliau di mana pernah ipun ring popusuh di jantung. Kalau di Hindu maaf ya, dipanggil sebagai Iswara. Tapi kalau tidak kita rawat menjadi anggepati, menjadi buto yang sangat berbahaya. Sehingga seseorang yang suka minum ya, itu pasti ingin mengusir saudara empatnya. Ya, ada kadang-kadang narkotik dia minum, jantungnya akan rusak. Padahal di sana ada dewa. Kenapa tidak kita rawatnya? Kemudian saudara kita yang kedua, ya, yang warna merah ya, di hati. Kalau tidak dirawat, maka dia menjadi buto. Namanya Prajapati. Buto ya. Kalau dia menjadi dewa, namanya Brahma. Jadi beliau bersemayam di hati. Ya. Kemudian juga ada saudara kita yang ketiga, yaitu yang berwarna kuning. Pernahkah melihat janin lahir berwarna kuning? Adakah bagian yang kuning pada bayi itu? Ada yang nyelimuti kulitnya itu. Orang bilang lamas ya. Itu warna kuning. Itu juga saudara. Kalau tidak ada itu, maka bayi itu lecet. Itu licin sekali ya. Lecet tentu infeksi meninggal.
maka beliau adalah salah satu dewa ya. Itu Dewa Mahadewa. Beliau adalah di Bungsilan. Bungsilan itu ginjal. Di ginjal, jadi banyak sekali orang cuci darah sekarang. Apakah mereka tidak merawat saudaranya ya? Kalau tidak bisa spiritual yang tinggi, mungkin minimal jangan makan-makan sembarangan yang beracun untuk ginjal kan. Penyakit hati itu, misalnya alkohol itu mengganggu hati ya, seperti itu ya. Oke. Kita juga tadi memanggil beliau untuk bisa memberikan kekuatan. Kemudian saudara kita yang keempat adalah Ari-Ari. Jadi yang keempat Ari-Ari. Makanya kalau orang melahirkan keluar, udah keluar air ketuban kan gitu ya. Kemudian sudah keluar darah, karena memang itu runtutannya. Kemudian begitu lahir, tentu lamasnya kelihatan. Kemudian terakhir baru Ari-Ari. Kalau orang melahirkan Ari-Ari duluan lahir, bisa meninggal loh. Perdarahan jadinya. Sehingga Ari-Ari itu memang terakhir. Jadi Ari-Ari itu beliau bersemayam di Ampru. Ampru adalah empedu. Di sana bersemayam. Jadi banyak juga pasien saya yang sakit batu empedu. Karena makannya bisa sembarang. Nah, itu kalau secara fisik. Tetapi sebenarnya bagaimana kita bisa mendekatkan diri untuk menjadi bahwa kita suci. Para sedulur Papat itu senang banget kalau kita suci. Karena kita dianggap pancer. Kadang orang melihat seseorang badannya dia lihat. Bukan pancer. Kalau pancer itu jiwanya. Kita lahir itu kan jiwa. Meninggal juga hanya jiwa. Badan kita kan cuma panca mabutu ya. Ada tanah, air, api, angin, udara. Tetapi yang penting kan pancernya. Jiwanya. Jadi itulah kenapa orang Jawa itu sangat arif ya. Beliau bilang, urip iku urup. Betul ya? Hidup itu sinar. Sinar artinya jiwa. Kalau misalnya saya bilang, badannya besar sekali, senang enggak? Tapi kalau saya bilang, bapak jiwanya besar sekali, kan senang ya? Jiwa yang penting kan? Jadi demikian. Juga yang saya petik satu hal ya. Orang Jawa itu begitu arif bijaksana ya. Ada konsep. Suruh diru saya jaya ningrat, lebur demi pangastuti. Itu orang Jawa begitu. Bagaimanapun jahatnya orang, kalau kita baikin, mereka akan lebur menjadi baik. Tapi kalau kita lawan, maka perkelahian anda habis-habis ya. Itu konsep orang Jawa. Saya kira untuk tidak bertanya waktu, nanti kita akan mulai persembahan kita. Tolong juga bagaimana mendekatkan diri, memanggil saudara-saudara empat ya. Jadi saya akan memimpin sembahyang kita Ayah Banten. Sesajian diaturkan kepada Tuhan Maha Ide Sengang Widi. Yuk kita ikuti sembah kosong tanpa sarana, tanpa bunga. Berikutnya kita mohon bersaksi atau kesaksi dari para dewa. Selesai sembahyang, kita menikmati prasadam. Dilanjutkan dengan komentar dari teman-teman kita dari lain daerah. Perkenalkan, saya Andiana, saya dari Sunda. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak yang ada di Mangir ini, khususnya di Sanggar Mahalingga Padmabuana. Saya merasa bahwa di sini merupakan tempat yang sangat indah akan keberagaman, karena di sini banyak dari luar daerah, dari Jogja, banyak juga dari keyakinan lain. Semoga tempat ini menjadi pusat dari keanekaragaman atau toleransi di Indonesia. Kami Renggo Dumadi dari Semarang.
mengucapkan terima kasih pada Ida Begawan Dalem Acarya yang pada kesempatan hari ini memimpin Piudalan di situs Ki Ageng Mangir. Saya mengucapkan terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk ikut dalam doa ini sehingga apa yang menjadi cita-cita kita Nusantara bangkit akan terwujud. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Tara Lojang. Saya Ketua Majelis Mahayana Jawa Tengah. Saya mengucapkan selamat memperingati Piudalan di Pura Mahalingga Padmabuana Mangir. Mudah-mudahan ini akan menjadi kegiatan yang membawa kebersamaan ya, bagi kita semua. Apapun keyakinan kita bisa menghidupkan kembali tradisi leluhur kita ya, yang ya walaupun ada kaitannya dengan Jiwa Buddha, tetapi tradisi ini telah menciptakan budaya kita selama ribuan tahun di Nusantara. Terima kasih, semoga semuanya sehat selalu. Saya Titin dari Prambanan. Saya mengucapkan terima kasih sekali di atas waktu saya bisa melangsungkan upacara Sudi Wadani di Lingga Buana Padmabuana Mangir dengan berjalan dengan lancar, dan semoga ke depan saya bisa kembali ke jalan Dharma dan bisa melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan saya sesuai dengan jalan Dharma yang seharusnya saya lakukan. Di keluarga besar Sanggar Pamujan Mahalingga Padmabuana mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua saudara-saudara dari berbagai daerah ya, terutama dari Pulau Jawa dan di luar Jawa juga ada. Terima kasih. Lalu harapannya tentu semoga Sanggar Pamujan Mahalingga Padmabuana semakin bermanfaat untuk keberlangsungan umat, untuk menjaga keutuhan umat dan menjaga supaya nilai-nilai leluhur kita tetap terjaga dengan baik dan berguna untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.